Devi Supit. Dan di dalam channel ini kita akan banyak ngebahas soal keseimbangan hidup. Yes, pastinya ada 6 keseimbangan hidup yang kita harus hidupi ya, Lev. Because a well-balanced life Is our life. Ya. Dan hari ini kita mau ngomong ini soal olahraga. Ya. Ya, kenapa? Karena tuh banyak banget di antara kita tahu olahraga tuh penting, kasih manfaat. Karena di episode berikut sebelumnya kita udah bicarakan manfaatnya, keuntungannya. Terus banyak orang-orang tanya gitu ya ke DM, terus kemudian ke email. By the way, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa langsung DM kita atau email. Komen-komen juga komen bisa. Untuk pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka tuh bilang mereka mau mulai, tapi bener. bingung. Problemnya Kemudian kedua, gimana cara mulainya? Gimana ya bisa seperti kita berdua ini bisa menjalankan olahraga ini menjadikan lifestyle, terus gaya hidup dan terus menerus juga, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, bisa 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Iya. Nah sekarang kan gini, udah tahu penting, mau mulainya susah, gak ngerti gimana caranya. Ke gym juga bikin bingung. Orang kalau gak pernah ke gym, tiba-tiba ke gym ya, yang ada di gym tuh bengong. Ya pasti bingung lah, pas masuk gym juga pas ngeliat, wah alat-alatnya banyak gitu. Terus juga mereka juga bingung pas lagi lihat satu alat ini seperti kayak makhluk angkasa yang yang bingung gimana cara gunakannya. Udah banyak, bingung, terus udah gitu ditawarin kalau misalnya supaya nggak bingung untuk ikut PT ya. PT itu by the way personal trainer ya. Nah PT itu kan mahal Liv gitu. Iya kalau ada dananya, kalau nggak ada gitu kan. Udah gitu sekarang lagi COVID-19 ini, PSBB ini gym juga pada tutup gitu. Jadi padahal awal tahun kan sebenarnya awal yang semangat tuh ya untuk resolusi, untuk sesuatu yang baru gitu. Jadi gimana tuh? Ya makanya kita pengen belajar nih, pengen ngomong-ngobrol lah gitu ya, gimana sih supaya bisa mulai, apalagi kalau kita lihat sosmed ya, orang-orang badannya keren banget, badannya tuh kayak six pack segala macem. Sebenarnya semua bidang olahraga waktu kita lihat ya di sosial media, sebenarnya nggak salah sosial media gitu ya, karena mereka pasti kan menunjukkan ekspertis mereka masing-masing. Yang berenang, mereka pakar renang, yang olahraga pilates, yoga, sepeda, atau golf atau basket, tapi yang dipertontonkan sesuatu yang udah di kelas atasnya ya. Dan kadang-kadang waktu kita bilang, aduh kita suka basket nih, kita suka volley nih, kita suka pilates, yoga atau aerobik, tapi kita lihatnya itu, aduh kayaknya nggak mungkin deh bisa seperti itu. Jadi minder malah. Jadi udah terintimidasi terlebih dahulu gitu. Terus akhirnya jadinya kita malah jadi, aduh nggak jadi deh olahraga gitu kan, karena hal gitu. Padahal sebenarnya kan olahraga tuh sebenarnya kita sesuaikan aja dengan kecocokan kita masing-masing ya. Terus karena setiap orang tuh beda-beda. Kita boleh terinspirasi, kita boleh lihat, tapi kita juga harus sesuaikan karena apa yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita. Nah jadi hari ini nih kalau kita baru mulai, pengen banget mau mulai olahraga baru, gimana sih caranya? Yang pertama-tama tuh apa dulu ya yang harus kita lakukan? Sebelum yang pertama kita harus tahu dulu dan pastikan dulu bahwa olahraga ini bukan sesuatu yang optional, bukan sesuatu yang perlu atau enggak ya gitu. Tapi kita tahu Lev, maksudnya ke dokter pun kalau misalnya sakit atau kolesterol tinggi atau apapun juga, pasti ujung-ujungnya selain kita istirahat, perbaiki cara makan yang benar dan juga olahraga gitu. Nasehatnya nggak jauh-jauh. Jadi olahraga ini sesuatu yang kita harus sepakati dulu, sesuatu yang bukan optional, sesuatu yang investasi, bahkan lebih investasi daripada investasi emas, investasi properti, tapi investasi kehidupan lah. Tubuh kan cuma satu gitu ya. Iya benar juga, betul. Nah satu ini kan ada organ-organ tubuh yang Tuhan udah ciptakan dalam kehidupan kita. Nah itu harus dijaga dengan apa? Dengan istirahat juga cukup, stress management yang benar, terus kemudian diet dan makan yang benar dan juga olahraga. Jadi setelah kita tahu, makanya banyak yang masuk itu setelah kita sampaikan episode yang terakhir, keuntungan dan benefit daripada olahraga, mereka juga ingin tahu tuh Liv. Makanya kita mau bahas hari ini sesuatu yang praktikal, ya ada knowledge-nya pasti, tapi kita mau bahas yang praktikal supaya kerinduan kita ini semua ini bisa jadi kenyataan. Menjadi kenyataan dan nggak menjadi seperti kayak
apa ya, kayak cuman hanya Diangan-angan aja ya. diangan-angan aja atau awal-awalnya, tapi jadikan lifestyle, jadikan gaya hidup. Yes. Oke, yang pertama. Berarti yang pertama tuh kalau kita mau olahraga nih untuk mulainya, pertama-tama kita harus punya alasan dulu untuk kehidupan itu kita bagus tuh banget, ya. Kita kenapa sih kok kita harus olahraga gitu Ya. kan? Harus tahu karena alasan tiap orang kan pasti beda-beda. Kamu alasannya apa dong kamu olahraga? Ya, kamu bilang nomor satu alasan itu benar sekali ya. Segala sesuatu dalam kehidupan, kita mau mencapai sesuatu, kita harus punya alasan yang kuat. Ya. Why-nya, baik itu bisnis, baik apapun juga. Iya. Ya, alasan buat saya dari dulu tuh terinspirasi seperti ini. Saya melihat tuh orang-orang di luar negeri ya, khususnya di Amerika, mereka tuh umur 60, umur 70, 80 tuh masih produktif loh, Lev. Iya. Bahkan mereka masih bisa nyetir. Iya benar-benar banget. Terus mereka tuh masih bisa main sama cucunya di pantai, di taman mereka gitu, atau public gardens gitu. Iya. Mereka bisa main sepak bola atau main aktivitas yang physical activity gitu. Iya, orang mereka travel aja berduaan udah 80 gitu. tahun jalan-jalan. Bahkan kalau kita lihat di iya. Jepang ya, orang-orang umur 70 naik turun ke MRT Tangga, gitu, oke. naik tangga kan Iya, gitu. iya, tangganya banyak banget kalau di Jepang. Elevatornya tuh sedikit gitu. Bahkan kalau di Eropa, bahkan mereka punya apartemen itu lantai 2, 3, 4 itu naik tangga. Betul. Gitu, nggak pakai lift yang Iya. seperti dimanjakan di Indonesia. sini gitu. Jadi saya tuh punya kerinduan tuh bahwa kita usia produktif tuh nggak hanya waktu usia 20, 30, 40. Tapi selama kita masih hidup, masih diberikan percayakan sama Tuhan, Iya. kenapa sih kita nggak bisa punya sebuah impian seperti itu? Iya, Jadi setuju. itu my why. Itu alasan saya bahwa saya mau hidup semaksimal mungkin. Jadi di hari tua pun kita juga nggak sakit-sakitan. Iya. Di hari tua pun kita masih bisa produktif. Sehat Sehat ya. ya, karena that's sehat good. itu sesuatu yang luar biasa. Waktu kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Iya, bagus banget. kalau kamu? Benar. Kalau saya sih sebenarnya olahraga dulu tuh awalnya karena kan overweight ya. Jadi kalau why-nya saya awal-awalnya tuh supaya pengen ngurusin badan gitu. Berat badannya tuh banyak lah, bisa 20 kilo lebih overweightnya. Dari sekarang gitu. Nah jadinya kepengen gimana sih caranya pengen kurus gitu istilahnya ya. Dan kita tahu karena olahraga, tapi benar waktu saya punya mungkin bukan why-nya, kurus ya. Kadang-kadang orang suka salah menggunakan kata-kata gitu. Iya. Ya, Supaya lebih ideal body weight. lah. Ya, maksudnya berat badan yang ideal. Karena kurus itu juga bukan sesuatu yang sehat, baik juga ya, gitu. Iya. Ya. Nah karena itu jadi itu yang ngedrive gitu loh, yang bikin saya motivate banget untuk bener-bener olahraga gitu. Itu alasan awalnya. Nah terus waktu akhirnya berat badannya udah tercapai yang idealnya, kenapa saya masih lanjutkan olahraga gitu? Karena saya mau maintain, nggak mau naik lagi berat badannya. Jadi tuh alasan yang bikin rajin lagi olahraga. Tapi kemudian setelah ngerti ternyata olahraga tuh bukan sekedar untuk berat badan ideal aja, seperti yang kamu bilang untuk kesehatan. Tapi dan ya juga, benar, kayak selain yang kamu bilang ya nggak salah. Semua orang kadang-kadang ya punya motivasi seperti itu terlebih dahulu juga nggak salah gitu ya. Kayak misalnya saya dulu juga, kalau saya kebalikannya, kalau saya nggak olahraga tuh kurus banget gitu. Orang dibilang waktu saya main basket dibilang kayak kolintang berjalan gitu ya. Karena apa? Tulang-tulangnya kelihatan gitu. Jadi kalau saya nggak olahraga, saya nggak doing weight training, itu memang genetik saya tuh kurus gitu. Memang jadi, tubuh saya ectomorph gitu. Jadi memang kurus. Jadi memang untuk supaya kelihatan berisi ya saya harus olahraga, dan itu motivasinya. Tapi seperti kamu bilang, selain itu kan build our confidence juga. Ya membangun rasa percaya diri gitu. Dan waktu membangun rasa percaya diri pasti kita lebih punya punya attitude yang positif gitu di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan itu akan membantu produktivitas kita. Iya. Nah, punya alasan apa gitu kan? Kalau tadi kan my husband udah cerita alasannya, saya udah cerita alasannya. Kita harus punya alasan dulu jadinya gitu ya untuk bisa memulai. Oh, satu hal lagi juga, my mom itu mami saya itu badannya overweight ya. Nah, dia itu waktu udah mulai berusia ternyata sakit dengkul gitu. Dan waktu ke dokter juga bilang harus dikurangin berat badannya.
gitu. Jadi di situ pun itu yang juga membuat saya bersemangat untuk olahraga, karena saya nggak mau nanti di masa tua dengkulnya sakit-sakitan, karena udah ngelihat mama kasihan banget, Ya. disuntik lah ke dokter, nanti harus dioperasi lah, Ya. kayaknya jalan dikit mama kesakitan. Dan saya berpikir enggak, aku mau sehat, aku Ya. mau dengkulnya sehat gitu. Jadi ya itu juga Kalau salah satu bicara alasan kesehatan olahraga. tuh benar sekali. Kalau saya juga terinspirasi kan opa saya kan dari kecil, saya dari umur 3 tahun dibesarkan sama opa sama oma kan, tinggal sama-sama mereka. Tapi satu waktu opa tuh dalam kondisi kelihatannya sehat, pergi berburu, ternyata waktu lagi berburu itu kena serangan jantung terus meninggal. Dan orang bilang katanya setiap kita ini memang penyakit itu ada keturunannya. Jadi kalau orang meninggal genetik ya. Jadi kayak mama saya juga khawatir kena serangan jantung. Dan saya pikir daripada kita khawatir, coba kita pikirkan hal apa yang kita bisa lakukan. Dan itu salah satu yang saya pikirkan juga. Dan oma juga meninggal karena asma. Dan ternyata saya juga waktu umur 9 tahun udah kena asma. Karena genetik ya, keturunan. Karena genetik dan dokter bilang ini penyakit keturunan. Tapi saya selalu percaya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Jadi selain kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan, tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Jadi waktu saya kena asma dari kelas 4 SD gitu Liv, sampai SMP, SMA tuh gak sembuh-sembuh. Tapi saya tetap rutin olahraga. Karena dengan olahraga itu lebih membuat tubuh saya tuh bisa lebih membangun imunitas juga, enggak sehat. Dan buktinya waktu di Amerika, waktu sekolah di sana, pas lagi main basket, pertandingan basket, ya tiba-tiba saya mengalami mujizat kesembuhan. Tapi saya percaya itu bukan hanya karena mujizat, tapi karena saya juga bangun imunitas tubuh saya dengan berolahraga rutin. Ya tuh kan, jadinya yuk mulai nih olahraga, punya alasan terutama kan kesehatan tuh ya. Supaya kita, apalagi kita tahu orang tua kita punya banyak penyakit, ayo kita cegah gitu. Sekarang coba dengan olahraga. misalnya kayak dalam kondisi COVID-19 ini yang merebak di seluruh dunia. Kenapa tiba-tiba semua olahraga? Ya, karena takut kena virus. Karena salah satunya untuk meningkatkan imunitas kita kan. Makanya sekarang kayak olahraga sepeda, olahraga lari, semua coba berjaga-jaga itu dengan olahraga gitu. Jadi sekarang itu baru mereka tahu tuh bahwa olahraga tuh so powerful. Dia adalah sebuah pertahanan yang luar biasa untuk menghadapi serangan virus yang atau bakteri yang saat ini adalah salah satu yang membahayakan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Jadi selain akan membangun confidence kita, we will look better pasti. Tapi juga ya kita bisa tahu ini menjadi satu pertahanan yang luar biasa. Very good point. Jadi can you imagine that why-nya ini penting dulu nih gitu. Jadi kalau physical appearance juga outward pasti otomatis semua orang pasti pengen lihat lebih cantik, lebih tampan, lebih kelihatan bugar, lebih sehat karena itu bangun confidence kita. Tapi di luar itu bukan hanya di luar, di dalamnya itu. Nah, penting banget. Nah, kalau dalamnya sehat, kita kan juga dalam menjalankan kehidupan juga lebih semangat gitu. Dan lebih produktif ya daripada kayak sakit-sakitan, terus ya kerja juga kayak lemes gitu, kayak nggak semangat gitu. Orang juga nggak enak gitu. Jadi mulailah olahraga dan pastikan kalau kita ada kondisi kesehatan yang kurang baik ya cek ke dokter juga ya. Tanya dulu ke dokter olahraga apa yang aman buat kita juga gitu. Oke, terus bukan itu aja ya. Kan kita udah mau mulai nih ya olahraga gitu ya. Udah tahu nih, oke deh udah semangat nih untuk kesehatan, untuk apa kek gitu ya. Alasan kita masing-masing kan beda-beda ya tiap orang. Nah terus yang harus dilakukan selanjutnya tuh kita harus siapin alat-alatnya yang sederhana aja gitu. Si IJ anak kita tuh di rumah, dia juga udah rajin olahraga lewat YouTube. Zaman sekarang kan juga nontonnya lewat YouTube kan. Dan ternyata waktu olahraga lewat YouTube itu kebanyakan cuma di dalam kamar, di lantai gitu istilahnya. Ya bisa di mana aja sih. Ya bisa gitu di mana aja ya. Dan pastikan aja ya ada alat-alat yang proper gitu ya. Itu apa aja sih kira-kira nih? Karena itu sangat menolong juga ya, membangun vibe juga gitu ya. Kayak misalnya orang mau mau minum kopi atau tea, kadang-kadang orang aduh kayak atmosfernya kurang tuh. Jadi dia coba bangun vibe-nya untuk bisa
nikmati kopi yang ada atau tea yang ada gitu ya. Sama juga dengan olahraga seperti itu juga. Dan tadi benar, kita sebenarnya bisa olahraga di mana aja, Lev. Nggak perlu harus kayak bergabung dengan gym. Kadang-kadang kalau memang kita punya budget ya oke. Tapi kalau tidak, olahraga bisa di mana aja. Kayak tadi kamu bilang kayak anak kita IJ, bahkan anak kita kedua juga Jacob maupun Rachel juga sama. Dia menggunakan YouTube gitu untuk supaya dia bisa berolahraga. Dan saat ini fasilitas tuh udah ada for free gitu. Nah sekarang apa-apa saja yang dibutuhkan sih gitu misalnya. Yang paling nomor satu adalah matras ya. Kita contoh kayak matras yoga ya, iya benar-benar matras yoga atau matras pilates seperti ini. Ya kita bisa, ya paling nggak enak ya, empuk ya. Ya kita paling nggak harus bisa investasi. Ya kadang-kadang kita bisa beli kopi, kita bisa beli baju ya. Ini kan nggak terlalu mahal. Kita bisa ada macam-macam harga dari 100.000, 200.000. Tapi it's a good investment ya matras yoga. Supaya nggak kotor pakai ini. Iya, bukan hanya nggak kotor ya, pasti kan bakteri dari lantai kita tiduran, tapi juga untuk melindungi tubuh ya, karena juga untuk bagian belakang supaya waktu kita melakukan sit up, melakukan plank gitu ya, itu juga untuk memproteksi juga. Proteksi dari benturan-benturan ya. Betul. Terus apa lagi? Kita Terus jadi beli tuh ya matras yoga deh. Ada untuk alat-alat sit up. Mana alat-alat sit up kita punya nggak? Iya, bukan yang alat sit up. Ya. Atau nggak ini nih dumbbell nih, dumbbell. Nih dumbbell juga perlu dong. Dumbbell ya bisa nih, kita bisa kalau yang perempuan kita bisa mulai dari dumbbell yang kecil dari 0,5 kilo, ya 1 kilo, 2 kilo gitu. Dan nanti kita bisa kasih tahu nih latihan-latihannya. Jadi dari latihan ini bisa macam-macam, buat latihan bisa buat bicep, buat triceps, buat latihan shoulder. Ya shoulder terbagi 3, bagian depan, tengah, dan belakang. Terus juga bisa latihan untuk chest, untuk punggung, ya back dari bagian atas, bawah, dan juga buat lower back, ya punggung bagian bawah. Terus juga untuk buat paha, ya paha atas, depan sama belakang, dan calf. Pokoknya all over, overall. Dengan dumbbell ini bisa latihan secara keseluruhan. Bahkan apa yang ada di gym kita pun juga dengan dumbbell yang nggak usah berat-berat. Kita invest mungkin sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Terus kemudian kita dengan latihan yang benar, nanti mungkin kita akan bisa keluarkan, nanti bisa di IGTV atau di YouTube, program latihan-latihan yang singkat-singkat, yang semenit, 2 menit gitu. Ya, betul. Jadi nanti kalau mereka mau tahu, aduh gimana ya, benar nih saya terinspirasi nih, mau latihan dumbbell, terus kemudian kita ada floor mat-nya yang tadi, latihan di rumah, tapi overall seperti apa? Nanti kita akan masukin ke YouTube kita, nanti latihannya tuh cuma semenit 2 menit gitu. Asik ya, kita akan buat sampaikan semua. Jadi simple ya untuk pemula ya. Dan betul. Semua bisa lakukan tanpa harus dengan alat-alat yang berat-berat, yang harus ada pergi ke gym gitu loh. Ya. Resistant band juga perlu ya. Kan itu juga gampang penting. Kan? Kayak resistant band kayak begini, ini murah, ini kayak seperti cuma 100 ribuan, ini juga sangat powerful. Ini bisa latihan juga sama buat latihan bicep, tricep, terus bisa buat latihan shoulder, dan juga bisa buat stretching, misalnya ke belakang, terus tarik ke belakang, ke depan juga. Karena bukan hanya latihan resistance aja, tapi stretching juga sangat penting. Oh iya. Dan ini beratnya juga macam-macam gitu. Ada yang 0,5 kilo, 1 kilo. Ketebalannya ya. Ketebalannya. Jadi ini pun juga kalau kita lagi traveling misalnya ke Bandung atau ke Jogja atau kemanapun juga, mungkin karena kita sibuk, ini sangat membantu. Jadi kita mungkin nggak bisa bawa yang 1 kilo 2 kilo, tapi kita bisa bawa ini. Dan percaya atau tidak, apa yang ditawarkan atau apa yang bisa dilakukan dengan dumbbell juga bisa lakukan juga dengan resistant band ini. Ya. Jadi ini nanti juga kita akan tunjukin latihan-latihan secara praktikal. Jadi anytime nanti buat berikutnya kita masukin program-program latihannya. Jadi bisa ikut juga. Belajar. Jadi sebenarnya untuk mulai ya udah itu aja investasi awalnya ya. Jadi ada matras yoga, kemudian dumbbell ukuran kecil dulu gitu ya. Kemudian bisa pakai tadi resistant band. Kalau misalnya ada tali skipping juga bisa tuh. Itu kan kalau kita mungkin di luar hujan nggak bisa lari, atau kita juga masih baru-baru nggak apalagi kepengen dulu lari. Kalau perempuan-perempuan kan suka apa tuh ya, lompat yang pakai karet gitu ya.
Oh iya iya iya. Iya kan? Tapi skipping itu kan Iya bagus banget ya. udah lama ya, sekarang udah banyak Mhm. yang jarang pakai. Padahal itu sangat bagus sekali Iya untuk loh. Benar-benar menurut penelitian aja kalau kita lari ya atau jogging 30 menit, skipping 10 menit loh iya. perbandingannya. Jadi kayak wow, sepertiganya kalorinya sama, cuma kan kita yang nggak Dan usah. juga kita juga harus invest baju-baju untuk olahraga. Iya benar. Nah, baju-baju olahraga sekali lagi nggak perlu baju-baju yang mahal, tapi kita harus bisa benar-benar punya untuk baju-baju olahraga ya. Kayak misalnya baju seperti ini, terus kemudian kayak celana olahraga ya. Kalau saya punya celana khusus ya celana olahraga ya, bisa dipakai buat nge-gym, bisa dipakai buat lari, Iya. buat main basket. Yang emang bahannya untuk olahraga nyerap. Ya benar-benar bahan ya. olahraga juga nyerap keringat juga, terus Iya. kemudian bisa evaporate keringat, jadi nggak basah, terus kemudian nggak kering-kering gitu. Iya iya iya. Jadi itu kan banyak teknologi macam-macam, kayak dari Uniqlo pun juga. Terus kemudian kalau kita beli yang sale tuh cuman murah Iya. tapi teknologinya bagus gitu. Terus Iya. kemudian ini biasanya di balik celana pendek itu saya pakai seperti kayak tight pant ini. Oh legging ya, itu kita juga Iya. cewek juga pakai itu untuk Perempuan ya, olahraga. kalau biasa kan Heeh. perempuan, tapi laki juga sebenarnya ini kadang-kadang orang pikir ini buat apa gitu. Tapi ini juga buat compression juga supaya nggak gampang cramp gitu, Oh, oke. muscle spasm. Iya. Tapi juga dia ambil nyerap keringat, terus kemudian di evaporate keringat juga gitu. Terus kemudian ya ini baju-baju yang murah-murah semua gitu. Itu yang saya pakai sehari-hari, 100.000 tapi bagus ya. Dari ini kalau saya dari Uniqlo ini nggak ada pesan sponsor sama sekali. Kayak lagi Tapi jualan. iya, tapi benar-benar dia nyerap keringat, terus kemudian dia buang lagi keringatnya, jadi Oke. nggak stay over there. Terus kemudian ya ini kalau lagi dingin, kalau sebelum kita panas gitu, biasanya seperti saya pakai ini. Nanti kalau udah warm up-nya juga udah ready, baru saya buka seperti gitu. Nah kalau perempuan tuh ya kita siapin sports bra juga gitu ya. Jadi sekali lagi nggak perlu mahal-mahal kok, tapi ya mungkin peralatan-peralatan dasar itu aja dulu yang kita investasikan gitu ya. Baju olahraga yang sederhana tapi yang bener gitu lah, sports bra yang bener, baju-baju yang bener Dan untuk yang nolong kita. penting juga tuh sepatu, Lev. Nah, Nah, banyak orang tuh sepatu. invest sepatu buat jalan-jalan, buat ke mall atau buat ya banyak lah sepatu, bisa berapa pasang mereka punya. Tapi sepatu olahraga kalau saya khususkan, kalau sepatu olahraga khusus untuk lari, ya benar-benar Sepatu lari ya. sepatu lari ya, lari, jogging atau mau jalan cepat, ini seperti ini. Nah kalau sepatu untuk ke gym, saya pakai memang ada khusus sepatu ke gym. Nanti kita nggak ada punya banyak waktu. Nanti orang tanya, apa sih bedanya untuk lari, untuk gym? Ya ada bedanya. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak satu. Kita Iya satu invest dulu lah sepatu olahraga ya. sepatu olahraga, jangan sepatu kayak untuk jalan-jalan, yang casual shoes dipakai buat olahraga. Iya. Terus kemudian alasannya, kita nggak punya uang untuk invest. No, sepatu olahraga nggak mahal kok. Iya. Bahkan lebih murah daripada sepatu-sepatu casual yang dipakai buat jalan-jalan. Cuman adalah gimana prioritas kita aja Iya, gitu. benar-benar. Oke, jadi ini kita percaya walaupun mungkin, kita akan sambung lagi ya soalnya kan kita ngobrolin lagi supaya semuanya bisa ngerti dan cepet-cepet bisa segera olahraga, nggak cuma di angan-angan aja. Jadi kita udah ngerti, kita udah punya alasan dulu nih, terusnya alasan itu nomor satu, paling Alasan nomor penting. satu. Ya kalau nggak ada alasan yang kuat, pasti kita mau informasinya udah bagus, sarananya juga ada, tapi kalau alasannya nggak kuat, dia nggak akan melangkah. Kedua, kita harus punya alat-alatnya. Jadinya itu dulu ya untuk hari Iya. ini sampai ketemu lagi. Nah, kalau misalnya pengen tahu juga siapa yang udah mulai olahraga, ayo dong tulis komen di bawah ya. Ya, atau kasih masukan why-nya gitu. Anda bisa berhasil, terus kemudian juga Alasan apa deh, kita tanya alasan apa Iya. yang bikin kepengen olahraga gitu ya. terus Jadi, kemudian kalau mau nanya-nanya alat-alat apa ya, selain daripada apa yang silahkan. kita udah kasih tahu, bisa kirim ke DM atau ke email. Oke, salam sehat olahraga.